Selamat pagi, selamat datang di tempat wisata Monumen Nasional atau yang lebih dikenal dengan Monas. Pagi hari ini saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi Monas dan seluk-beluk di dalamnya. Mari ikut saya dan kita mulai menjelajahi Monas dari ruangan lantai dasarnya. Di ruangan lantai dasar ini terdapat berbagai kesenian diorama, dari diorama sesi 1, sesi 2, sesi 3, dan sampai sesi 6. Diorama seni ini menceritakan awal dari negara Indonesia itu sendiri, kejadian-kejadian penting, sejarahnya Indonesia, dan bisa dibilang diorama ini menceritakan keseluruhan atau kejadian-kejadian yang bersangkut pautan dengan kemerdekaan negara Indonesia ini. Ya, kita mulai dari sesi 1. Sesi 1 ini menjelaskan tentang kejadian-kejadian penting yang pernah terjadi di Indonesia, seperti kejadian bersejarah. Ada yang bisa kita lihat adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya itu ada kerajaan yang berupa menjadi pusat niaga dan budaya, karena kapal-kapal asing yang banyak berlayar di Indonesia dulu berlabuh di Kerajaan Sriwijaya. Kenapa itu dimasukkan? Karena merupakan tempat untuk bertukar pikiran dan bertukar ilmu, tempat perdagangan, tempat terjadinya ekonomi atau yang disebut pasar. Itu merupakan momen bersejarah atau momen penting yang terjadi di Indonesia. Ada momen penting lainnya seperti Sumpah Palapa. Setelah terjadinya perang Sadang pada tahun 1331, maka untuk membela keutuhan, dia bersumpah untuk tidak akan memakan palapa sebelum Nusantara ini bersatu. Itu yang dijadikan dasar para perintis negara Indonesia. Selanjutnya adalah sisi kedua, diorama yang berada di Monas. Diorama sesi kedua ini lebih berfokus dengan perang-perang yang pernah terjadi di Indonesia. Sebagai contoh, Perang Patimura. Perlawanan Patimura dan rakyat Maluku ini terjadi karena Konferensi London yang menghasilkan kembalinya berkuasanya Belanda di Indonesia yang memonopoli perdagangan, dan rakyat Maluku tidak terima akan politik monopoli Belanda tersebut. Pada tanggal 15 Mei 1817, Patimura bersama rakyat Maluku menyerbu benteng di Saparua dan berhasil merebutnya. Banyak diorama perang yang ada di sesi 2 ini, seperti perlawanan Imam Bonjol, perang di Ponorogo, dan berbagai perang yang ada di diorama sesi 2 ini. Untuk selanjutnya adalah sisi ketiga dari diorama yang berada di Monas. Di sisi ketiga ini menjelaskan atau menceritakan perjuangan masyarakat Indonesia dalam masa penjajahan Jepang dan Belanda. Sebagai contoh ada Sumpah Pemuda dan pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi. Soekarno yang didampingi oleh Bung Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Momen bersejarah ini adalah momen penentu yang menyatakan bahwa Indonesia sudah merdeka. Diorama sesi keempat ini menceritakan tentang bagaimana masyarakat Indonesia mempertahankan kemerdekaannya.
Yang menarik di sisi tempat ini terdapat sebuah diorama seni yang menggambarkan tentang Jenderal Sudirman mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada zaman itu, dan Indonesia yang tergabung dalam anggota PBB. Di diorama keempat ini menjelaskan bagaimana masyarakat Indonesia mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Dan selanjutnya, untuk sisi diorama kelima, ini menggambarkan tentang kegiatan internasional yang dilakukan oleh Indonesia atau perwakilan dari Indonesia, seperti gerakan non-blok. Itu adalah salah satu diorama yang terpampang di sesi kelima dari 51 diorama yang ada di Monas. Dan untuk sesi keenam, ini menceritakan soal uji pembangunan pesawat. Keberhasilan uji terbang perdana industri pesawat terbang Nusantara di Bandung ini menjadikan Indonesia bangga dalam upaya mengembangkan dan menerapkan teknologi tinggi di bidang kedirgantaraan. Berkaitan dengan itu, tanggal 10 Agustus dicap sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Dan itu adalah dari berbagai sisi dari 1 sampai 6 yang saling berhubungan satu sama lain, yang menceritakan dari awal hingga akhir Indonesia berkembang menjadi seperti sekarang ini. Untuk tur kita selanjutnya dan pengakhir tur kita, saya akan membawa kalian semua ke puncak Tugu Monas. Dengan ketinggian 433 kaki atau 132 meter, kita bisa menikmati pemandangan ibu kota Jakarta ini dengan menggunakan teropong. Kita mengakses lantai teratas dari Monas ini dengan menggunakan lift. Demikian tur kita hari ini. Saya atas nama Muhammad Rizky dengan NIM 18090310247 dengan ini mengundurkan diri. Sampai bertemu dalam tur berikutnya. Terima kasih.